Alhamdulillah, hari ini kakak bisa menemaniku bertemu dokter bedah. Jujur, aku lebih tenang. Karena untuk membahas secara detail persiapan operasiku, aku merasa masih perlu didampingi. Karena kesulitanku untuk mengingat, apalagi membicarakan secara detail atau panjang lebar mengenai proses persiapan operasiku nanti. Oleh karena itu, aku sering merekam penjelasan dokter atau suster kepadaku, baik saat aku sendirian maupun sedang didampingi. Begitulah solusiku jika tak ada yang menemaniku berobat ataupun ketika melakukan hal yang lain. Nah, itu Om Egi yang biasa menemani kakakku dinas di Bandung. Dan hari ini beliau bersedia menemani kami di rumah sakit dan urusan lainnya. Nuhun ya Om Egi. Seperti biasa, pasien akan ditensi terlebih dahulu dan ditanya beberapa hal untuk didata sebelum bertemu dokter. Dan hasil tensiku baik, alhamdulillah. Dan karena dokter baru mulai praktek pukul 10, maka kami memutuskan untuk makan dahulu di kafe rumah sakit di lantai bawah. Kasihan, kakakku sudah kelaparan nih. Sejak pagi di perjalanan menuju Mister Egi. Mam, sarapan. Mam agak. Aduh, ini yang kelaparan di Tarogong. Apa ini, Bu? Bulu. Socu baju ya. Selesai sarapan, aku kembali lagi ke lantai 2, lalu mempersiapkan berkas yang akan aku perlihatkan kepada dokter. Akhirnya aku dipanggil masuk ke ruangan. Setelah beliau mengecek semua berkas hasil pemeriksaan dokter autoimun, onkologi, dan jantung, beliau lalu memeriksaku. Kemudian kembali memastikan apakah aku siap untuk dioperasi. Aku mengiyakan dengan suara pelan, antara mau dan masih mikir. Tapi aku positif, memilih untuk menjalani operasi saja. Akhirnya aku dijadwalkan oleh dokter spesialis bedah, Dr. James Mandolang, untuk operasi di tanggal 23 Februari pukul 6 sore. Setelah urusan rumah sakit selesai, aku lanjut mengambil darah di laboratorium sekitar Jalan Riau. Untuk urusan kontrol autoimunku di hari Sabtu besok bersama Dr. Lisda Amalia di Rumah Sakit Muhammadiyah. Wah, supaya darahku mudah keluar, aku harus minum yang banyak. Alhamdulillah yang disediakan di lab ini adalah air mineral yang biasa aku konsumsi. Segar banget, aku suka. Aku menunggu dipanggil. Ini suasana ketika aku diambil darah. Darahku susah keluar. Tangan kiri dan kananku sudah dicoba, tapi masih sulit keluar. Petugas lab masih terus mencari venaku yang tepat. Ibu boleh saya lihat yang tangan sebelahnya ya? Siap, boleh. Karena darahnya masih belum bisa keluar, aku diminta pindah ke ruangan sebelah dengan petugas yang berbeda. Beginilah efek dari kemo. Bisa membuat pembuluh vena menjadi tipis atau kecil, sehingga sulit dicari untuk pengambilan darah. Menurut petugas lab, darah yang sulit keluar juga merupakan efek dari kemo terhadap pembuluh darah vena. Terkadang, aku mengatasi rasa sakitku ketika diambil darah, yaitu berusaha mengingat saat aku dioperasi cambuk gigi tanpa dibius di tahun 2017 silam. Saat itu, dokter pun tak tega melihatku menahan sakit hingga menangis ketika beliau mulai mengoyak gigi gerahamku. Tapi saat ia akan mengeluarkan tangannya dari mulutku, aku refleks memegangi tangan beliau sambil berucap, waktu itu, aku hanya dapat berupaya satu hal, yaitu aku hanya ingin mengingat Allah sambil memejam mataku. Saat mataku terpejam,
Aku berkata padanya bahwa ia pemilik semua rasa, termasuk sakit yang aku rasakan ini. Aku ridho merasakannya. Rasa sakit ini adalah nikmatmu, penyembuh darimu. Mataku terus terpejam dengan air mata yang mengalir deras, sehingga asisten dokternya harus bekerja double, yaitu mengelap air mataku sambil memegang selang di mulutku juga. Dokter yang baik itu terus mengucap bismillah hingga operasiku selesai. Alhamdulillah aku bisa melewatinya. Jadi aku berpikir saat dioperasi gigi tanpa dibius waktu itu saja aku bisa melewatinya. Berarti kalau harus ditusuk jarum berulang-ulang saat mengambil darah, aku pun insya Allah bisa melewatinya. Amin. Hiks, ini masih menunggu darahku keluar. Masih kepal kan? Masih. Coba pelan-pelan buka. Kepal lagi. Aku pasrah menunggu, sambil terus konsentrasi berdoa. Akhirnya, datang petugas ketiga dan mencoba lagi di lengan kiriku. Kalau di kanan bu? Kiri juga pernah sih. Pernah dapat Gitu. Oh iya. Coba posisinya coba kak. Tadi sama. Hei, alhamdulillah, akhirnya darahku bisa keluar setelah posisi tanganku dirubah oleh petugas yang ketiga tadi. Happy banget, Allah. Selesai ambil darah, giliran aku menemani kakak mencari hijab untuk acara undangannya. Lumayanlah, bisa cuci mata di sini buat hiburan hati. Kemana sekarang? Mereka berdua tuh. Akhirnya, Pada kemana Pak kalau pun kayak menyusul kami ke butik ini. Kami berencana untuk makan siang bersama. Aku pertama kali datang ke butik ini. Lumayan nyaman suasananya. Cukup luas, memiliki 2 lantai dan produknya cukup lengkap. Banyak pilihan warna, model, dan juga ukuran. Ini hijab panjang berkombinasi 2 warna, khusus warna pastel. Manis-manis deh warnanya. Nah, ada juga bermacam-macam rose. Aku suka warnanya, tampak etnik, elegan, mewah. Dan ini perlengkapan untuk kerudung dan hijab. Masih ada lagi tasbih-tasbih dengan macam-macam materialnya. Hore, kita sudah di food court sekarang. Karena kita mau makan siang bareng. Ini food court di salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Orang sering menyebutnya Jogja Riau atau Riau Junction. Nah, ini makanan yang biasa aku pesan, siomay. Yang isinya harus ada paria. Ada juga sup bihun bebek. Dan dagingnya boleh diganti dengan ayam. Lalu ada juga soto Betawi dan cuangki. Kata AA enak. Sesudah makan, kita bereskan sendiri bekas makan kita. Wah, oke banget deh di sini. Tempatnya bersih, nyaman, dan makanannya pun enak-enak. Sambil menunggu hasil labku selesai dan jadwal konsul kakakku ke dokter nanti sore, aku masih bisa menemani mereka belanja kebutuhannya di toko yang sama. Nah, tiba giliran aku yang menemani kakak konsul ke dokter sekarang. Hehehe. Hari semakin sore dan aku sempat tertidur di sofa. Lelah sekali hari ini. Hampir saja aku ingin pulang duluan. Karena besok pagi-pagi sekali aku harus mengurus BPJS untuk ke dokter bedah. Tapi kakak mendapat nomor 2, ya sebentar lagi. Dan dia ingin bisa mengantarku pulang. Tidak berapa lama, kakak pun dipanggil untuk konsul kesehatan.
Cukup lama juga kakak di dalam, tapi tak mengapa. Aku cukup senang bisa melakukan sesuatu juga untuknya hari ini. Akhirnya, kakak pun keluar ruangan dokter dan kami turun menuju kasir. Tapi tiba-tiba aku dipertemukan dengan pemandangan ini. Pemandangan yang mengingatkanku ketika menemani almarhum berobat. Ya Allah, semoga Engkau memberikannya kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran untuk mereka berdua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat selalu ya teman-teman.